di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu 23 Maret 2025. Kita masih diberi kesempatan hidup dan beribadah. Haleluya. Tuhan Yesus Maha Baik. Hari ini kita akan melanjutkan seri dasar kekristenan mengenai dunia orang mati. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudariku yang ditambahkan usianya. Tuhan sabar dan setia. Doa saya semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani,
apapun yang saudara kerjakan demi kemuliaan Tuhan diberkati, sehingga saudara bisa jadi berkat. Tambah hari, tambah menyenangkan Tuhan. Amin. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sabar, Tuhan setia, Tuhan berkuasa dalam hidup kami. 1 minggu sudah kami lewati, semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Mohon ampun buat semua dosa salah kami kepada Tuhan dan sesama kami. Mohon kekudusan dari Tuhan. Mohon pembenaran dari Tuhan karena anugerah-Mu dan kuasa darah-Mu. Mohon juga kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kami pun perlu diampuni Tuhan. Perlu doa kami didengar Tuhan. Bapa, hari ini kami mau mempelajari firman-Mu. Mohon berkat Tuhan, supaya kami mengerti dan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman. Kami minta dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Kita dengar Alkitab bersuara sambil kita buka Alkitab kita dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Mengenai dunia orang mati, kalau saudara memperhatikan dengan cermat, saudara tentu akan mengerti berdasarkan Lukas 16, 19 ayat sampai 31. Dibawa kemana roh orang kaya itu sesudah meninggal? Dan bagaimana keadaan di tempatnya itu?
Lalu dibawa kemana roh Lazarus itu setelah ia meninggal? Dan bagaimana keadaannya di tempat itu? Sebenarnya menurut firman Tuhan, ya, dasar kehidupan kita, kebenaran itu, apa sih yang sebenarnya terjadi jika seseorang meninggal? Kita perlu tahu ini saudara, karena kita semua akan meninggal. Atau kita punya saudara, teman, keluarga, orang tua yang sudah meninggal, sehingga kita tidak salah. Apa sebenarnya yang terjadi jika seorang itu meninggal? Alkitab mengatakan bahwa roh manusia akan meninggalkan tubuhnya. Dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31 kita tahu bahwa ada kehidupan lain setelah kematian. Roh si kaya pergi ke alam maut dan roh Lazarus pergi ke pangkuan Abraham. Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7 mencatat, debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kembali kepada Allah yang mengaruniakannya bukan berarti roh setiap orang mati akan pergi ke sorga, bukan. Tetapi kembali kepada Allah yang mengaruniakannya untuk ditempatkan ke tempat yang sesuai, yang sudah disediakan baginya, entah ke sorga ataupun ke neraka. Yang kedua, tubuh yang dikuburkan itu, yang mati itu akan kembali menjadi tanah. Akan menjadi tanah, menjadi debu, karena manusia asalnya penciptaannya dari debu. Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Artinya sulit berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau kembali, engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau kembali akan menjadi debu. Nah, jadi kita tahu ya, roh kembali kepada Allah yang menciptakannya, ditempatkan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ada yang ke sorga, ada yang ke neraka, sedangkan tubuh semua akan menjadi debu atau tanah. Yang ketiga, roh manusia itu akan dijemput oleh malaikat. Malaikat itu adalah roh yang bertugas melayani manusia, yang harus memperoleh keselamatan. Ibrani 1 ayat 14. Malaikat melayani manusia atas perintah Allah. Malaikat mengelilingi orang percaya. Tolong perhatikan, orang percaya, dan menjaga di segala jalannya. Mazmur 91 ayat 9 sampai 11. Jadi setelah orang percaya itu ditebus oleh Tuhan Yesus, semua yang meninggal dalam Yesus akan dibawa ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Maka kita yang percaya juga, kita yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saya baca mulai ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, berarti percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Sedangkan roh orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga akan dijemput oleh malaikat. Tercatat di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 yang disebut dengan malaikat maut atau malaikat kematian. Ini menjelaskan kepada kita
bahwa tidak diperlukan segala macam peralatan duniawi yang akan menuntun roh orang mati menuju ke tempatnya. Karena menurut tradisi ada orang keluarga yang menyiapkan pelita, lilin, mutiara, dan lain sebagainya untuk orang mati itu supaya jalannya nggak sesat. Ya. Kemana roh orang mati itu pergi? Ya. Dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru ditulis. Dalam perjanjian baru lebih jelas. Dalam perjanjian lama dikatakan orang yang telah meninggal itu masuk ke dunia orang mati sebagai lawan dari dunia orang hidup seperti kita ini. Disebut juga dunia orang mati itu Sheol dalam bahasa Ibrani dan Hades dalam bahasa Yunani. Ya. Dunia orang mati itu disebut juga di Mazmur 63 ayat 10 sebagai bagian bumi yang paling bawah, sehingga gelap gulita. Orang-orang mati itu diam aja, bungkam, gak ada lagi puji-pujian bagi Tuhan, putus hubungan dengan Tuhan, tidak ada lagi pemberitaan firman. Sedangkan di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengungkapkan lebih detail, lebih jelas keadaan dunia orang mati. Ternyata ada dua tempat yang terpisah untuk menampung roh orang yang sudah mati. Dan di antara dua tempat terpisah itu ada jurang yang tidak dapat diseberangi. Kedua tempat itu disebut alam maut atau tempat penderitaan, tempat bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, tidak mau percaya kepada Tuhan, sama seperti orang kaya yang mati dikubur lalu menderita sengsara di alam maut, Lukas 16 ayat 23. Dan yang kedua adalah pangkuan Abraham, tempat orang yang percaya dan hidup mengasihi Tuhan. Ya, pangkuan Abraham. Abraham itu bapak orang beriman. Jadi orang yang beriman disebut anak-anaknya Abraham. Akan tinggal di tempat duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Matius 8 ayat 11 dan 12, dan juga disebut tempat itu Firdaus, Lukas 23 ayat 43. Sekarang bagaimana keadaan alam maut? Ya. Hades atau Sheol itu, ya, sengsara, haus, kesakitan, nyala api, penderitaan, tidak ada pengharapan. Alam maut itu, Sheol atau Hades, adalah tempat penampungan sementara bagi roh orang-orang durhaka yang telah mati sebelum diadili pada hari penghakiman terakhir, hari penghakiman besar yang tercatat dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 12. Dan hakimnya adalah Yesus Kristus Tuhan kita yang akan datang kedua kali sebagai Raja dan Hakim. Di dalam penghakiman terakhir itulah diputuskan ke neraka atau Gehenna bagi orang yang tidak percaya dan tidak mau taat. Ya, sebab itu penting sekali sementara kita masih hidup, kita sungguh-sungguh percaya, taat dan setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun banyak susah atau banyak senang, ingat di dunia ini cuma sementara. Mau masuk ke alam maut atau masuk bersama Tuhan di sorga, itu pilihan. Dan yang kedua, mumpung masih ada kesempatan hidup, mari sungguh-sungguh berdoa, berpuasa, supaya lawatan Tuhan terjadi bagi orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita rindukan, banyak orang, bangsa-bangsa untuk percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Karena kalau sudah meninggal, tidak ada lagi kesempatan untuk menginjil, untuk mendoakan, selesai. Ya, jadi itu. Biarlah firman Tuhan yang kita pelajari ini membuat kita mengerti apa yang kita harus lakukan buat diri kita sendiri dan orang-orang banyak. Saudara, roh orang percaya kepada Tuhan Yesus dikumpulkan bersama-samanya di sorga, yang disebut juga sebagai Firdaus.
Sejak kebangkitan Kristus dari kematian, itu yang kita peringati sebagai Paskah, semua orang yang mati dalam Kristus dikumpulkan bersama-sama dengan Dia, yaitu apa? Di Firdaus atau di sorga. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Baca ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang lain yang tidak punya pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kita tahu apa yang akan terjadi buat kita mempersiapkan diri. Kita juga tahu apa yang akan terjadi buat orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus dan yang tidak. Selama masih ada kesempatan, mari kita sungguh-sungguh berdoa, berpuasa, bersaksi dengan perkataan dan perbuatan, supaya keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, dan banyak orang menerima lawatan kembali dari Tuhan, pertobatan, keselamatan besar. Amin. Ya, saudara. Jadi kita tahu ya, kalau kita mengalami kedukaan karena anggota keluarga kita atau teman kerabat kita meninggal. Nah, pertanyaan kedua, bisa nggak roh orang mati itu kembali lagi datang mengunjungi yang orang yang sudah hidup? Ingat, firman Tuhan menjelaskan bahwa kedatangan roh orang yang telah mati dalam bentuk rohnya saja adalah suatu penipuan iblis. Sebab roh orang yang telah pergi ke dunia orang mati tidak punya hubungan, tidak punya urusan atas kehidupan dunia orang hidup, dan tidak bisa datang kembali. Ayub 7 ayat 9 sampai 10, Ayub 7 ayat 9 sampai 10, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi tidak akan muncul kembali, tidak dapat kembali lagi. Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6, Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Artinya tidak ada hubungan lagi dengan yang hidup. Kalau ada yang mengaku adalah jelmaan roh orang mati, itu menurut firman Tuhan adalah penyesatan, penipuan dari iblis. Sebab itu kita harus hati-hati tidak membuka celah buat iblis dalam praktek-praktek yang salah. Ya, masih banyak keluarga yang mengaku Kristen melakukan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Antara lain menilik hari baik, melihat hari baik untuk penguburan. Ya. Galatia 4 ayat 9 sampai 10. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Jadi saudara-saudara, kita percaya bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Ya, kita percaya bahwa semua hari punya Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Tuhan. Ya, kepercayaan yang salah, ya, yang mengabaikan faktor-faktor
keadilan Tuhan dan firman Tuhan harus kita hindari. Ya. Yang kedua, memberikan persembahan, sesajen, bekal atau perlengkapan hidup bagi orang yang sudah meninggal. Sama sekali di alam kematian tidak sama dengan kehidupan di dunia ini. Firman Tuhan mencatat darah dan daging tidak mendapat tempat di sorga. Artinya di sorga kita tidak mengenakan lagi tubuh seperti yang ada sekarang. Jadi tidak perlu lagi orang mati dibawain uang, makanan, sepatu, baju, Alkitab, tas, kacamata, gigi palsu, dan lain sebagainya. Itu lebih penting untuk orang yang hidup, yang membutuhkannya. Ya. Supaya kita tahu ya firman Tuhan. Ini dicatat di 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Lebih baik barang-barang itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu lebih bermanfaat. Alkitab juga dibaca sewaktu hidup, bukan waktu dia meninggal, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, apa sih praktek yang salah lagi? Berbicara, minta bantuan, minta nasihat, minta perlindungan, minta berkat dari orang-orang mati. Ya. Praktek itu berhubungan dengan hal yang salah, yang dengan jelas keras dilarang oleh firman Tuhan. Ulangan 18 ayat 10 sampai 11. Ulangan 18 ayat 10 sampai 11. Di antaramu janganlah didapati seorang pun ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau pada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Jelas ya? Selanjutnya apalagi praktek yang salah supaya diberhentikan, jangan diteruskan. Ya. Menyerahkan masa depan, anak, berkat, rejeki, jodoh kepada orang yang sudah mati agar mendapat perlindungan dan berkat. Jangan ya. Kita tahu bahwa berkat, perlindungan, pertolongan itu adalah datangnya dari Tuhan. Jadi jangan bicara kepada orang yang meninggal. Biar yang kita ingat adalah kenangan masa hidupnya. Kenangan yang baik memotivasi kita untuk melakukan yang baik, bahkan lebih baik. Kenangan yang tidak baik membuat kita tidak mau mengulangi kesalahannya. Ya. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebab itu hati-hati dengan pemanggilan arwah. Ya, karena iblis bisa masuk dari hal-hal seperti itu kalau kita tidak tahu. Praktek-praktek yang salah yang sudah pernah kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, kita minta diampuni, dikuduskan dan dilepaskan. Kita minta Tuhan Yesus tolong saya supaya mengerti kebenaran firman dan melakukannya. Tujuan pelajaran mengenai doa dunia orang mati ini saudara, satu, mempersiapkan diri kita kalau kita meninggal. Supaya kapan saja Tuhan panggil kita kedapatan siap dengan cara percaya, taat, setia kepada Tuhan Yesus setiap hari. Yang kedua, sementara masih ada kesempatan, mari kita berdoa, berpuasa, memberitakan Injil dengan perkataan dan perbuatan kepada banyak orang. Mulai dari dalam keluarga besar, teman-teman, komunitas, dan banyak orang. Karena kalau sudah meninggal, tidak ada lagi jalan atau jembatan untuk kembali. Semua akan dihakimi oleh Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali sebagai Raja dan Hakim. Tuhan tolong kita semua berdiri teguh dan tidak goyah, supaya Tuhanlah yang menguasai roh jiwa tubuh kita. Tuhan lihat kehidupan kita, tambah hari tambah berkenan kepadanya. Penyertaan Tuhan, penghiburan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan bagi kita semua, mengisi hari-hari yang dianugerahkan kepada kita dari Tuhan. Mari kita hidup memuliakan Tuhan. Masalah kita tentu ada, bahkan mungkin banyak.
Tetapi kepada Tuhan yang memberi kita hidup, kita memohon pertolongan, kita berserah. Pasti ada jalan keluar selama kita sungguh-sungguh berharap dan taat kepada kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar mengenai dunia orang mati, supaya kami mempersiapkan diri kami kapan saja Tuhan panggil kami kedapatan setia. Tuhan, tolong kami mempraktekkan firman Tuhan ini. Ingatkan kami Roh Kudus, supaya kami tambah hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Segala hal yang tidak baik kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan memampukan kami hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan mampukan kami, beri kami semangat, berdoa, berpuasa, menginjili orang-orang yang kami rindukan, yang Tuhan rindukan untuk percaya dan bertobat sehingga diselamatkan. Tolong kami menggunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami minggu depan dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan berdoa. Mari saudara, angkat tanganmu. Terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita, cinta Tuhan Yesus yang tak dapat dibandingkan, itu juga pada kita. Persekutuan yang erat dengan Roh Kudus memampukan kita hidup benar, hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Semangat, Tuhan beserta kita.